Baiklah, ia akan menjadi pemenang. And good luck to the racer. Ini dia Sport 250cc Community Race yang kedua. Selamat menyaksikan untuk race-nya. Warm up lap di sini. Satu putaran sebelum mereka kembali ke starting grid dan akan melakukan start untuk 6 putaran ke depan. Terlihat di kamera ada seorang Erik Saputra nomor 77, number 77. Dan disusul di pembalapnya ada terlihat pembalap nomor 125 Roni Sulbiakto bersama dengan M. Ranggana tadi Reja di sana. Terlihat juga Manuel Rapp dengan motor hitamnya. Dengan warm up lap sih seperti ini, seperti biasa saya akan menjelaskan apa yang dilakukan para pembalap ketika melakukan warm up lap. Nah, kalau warm up lap ini tentunya mereka akan pemanasan memutari sirkuit pastinya, dan mereka akan memeriksa clutch-nya, sisi couplingnya, rem belakang, rem depan, gripnya. Makanya kalau kalian sering melihat dalam warm up lap itu motornya dibelokkan ke kiri ke kanan seperti ular yang meliuk-liuk, itu artinya mereka sementara mengetes grip dari ban motor yang digunakan. Luar biasa sekali memasuki di sektor yang ketiga sekarang. Hanya 3 tikungan saja sebelum memasuki sektor yang keempat. Kita akan melihat para pembalap dari komunitas 250cc. Ada 9 pembalap total. Dan sekali lagi 6 putaran. Total distance atau total jarak yang akan mereka tempuh adalah sekitar 25,8 km. Dan ini akan ditempuh dalam kurang lebih 15 menit. Ya, ini dia daftar pembalap yang seperti kalian lihat. Ada Manuel Rapp, Igor Pasek Widradjana, dan ada Erik Saputra nomor 77. Ada Ikarek tadi. Dan selanjutnya kita akan ada Yosep Kurniawan Subagio, Iputu Dedi Maharjana, Koko Helmi, dan Albert Wilanda. Ya, nampaknya ada yang missing di sana. Oh, ternyata sesuai, tapi ada satu pembalap yang start di row yang keempat, mengambil posisi tepat di paling belakang, tapi mengambil sisi paling kiri untuk row yang keempat. So, para pemirsa yang di rumah, ini dia race Sport 250cc Komunitas. 9 pembalap yang akan mencoba untuk meraih podium top 3. Their hand on the gas, fingers on the clutch. Dan the race is gonna be on the way. Green flag here. Masih menanti, and the race is start. Sudah dimulaikan di sini 250cc Community. Langsung start dimulai. Manuel Rapp, what a good start. Rocket launch lagi-lagi dan lagi mencoba untuk mendapatkan horseat memasuki tikungan yang pertama di sini. Manuel Rapp baik sekali di tikungan yang pertama. Langsung Erik Saputra second position dan langsung being brave on the face dan berani sekali mengambil tikungan yang pertama dan langsung melesat di posisi yang pertama, making a gap to the P1 of this race. Disusul oleh Manuel Rapp dan juga Roni Sulbiakto di situ dengan nomor 125. Roni Sulbiakto menjadi saingan dari para pembalap terlebih utama, Erik Saputra. Mereka berdua nampaknya akan fight lagi dan lagi selama 6 putaran ke depan. Erik Saputra masih di depan, susul oleh Roni Sulbiakto, dan posisi ketiga ada Manuel Rapp di sana. Sebelum akhirnya di belakangnya dia ada pembalap seperti M. Ranggana tadi Reja dan juga Kadek Agus Widayantoro. Masuki sektor yang ketiga. Cepat sekali di sini Erik Saputra mencoba untuk langsung clear the gap, dan ini dia Manuel Rapp side by side dengan Roni Sulbiakto mencoba untuk mengambil manuver dari sisi dalam baik sekali. Tapi Roni Sulbiakto run di outside dari sisi luar membalas manuver yang dilakukan oleh Manuel Rapp. Manuel Rapp sedikit kehilangan kendali di sana, Bu Alex. Dan kita bisa melihat di sini Manuel Rapp bisa dibilang cukup baik. Namun di sektor ataupun lebih tepatnya di turn 10 dia selalu melakukan kesalahan. Mungkin agak sedikit grogi ataupun mungkin agak sedikit berhati-hati dengan gravel trap yang berada di sana. Karena pada saat rilis kemarin di hari Sabtu kita bisa melihat kelemahan ataupun kekurangan dari Manuel Rapp, yaitu adalah di sisi tersebut.
Namun kali ini dia tidak terlalu fight di lap-lap awal seperti di race 1 kemarin, dan terlihat posisi dari posisi 2 kali ini dia turun harus posisi 3 dan sekarang tempatnya berada di posisi yang keempat. Apa gerangan yang terjadi dari Manuel Rapp? Dan kita bisa melihat nampaknya satu-satunya ataupun yang cukup konsisten di race kali ini sama persis pada saat di race kemarin. Erik Saputra berada di posisi yang pertama dengan motor andalannya di sana pastinya, yaitu adalah R3-nya. Kita bisa melihat bersama-sama inilah dia line up ataupun lebih tepatnya Rizal, sementara Roni Subiakto menempel dengan gap 0.416 detik saja. Erik harus berhati-hati karena kita bisa melihat di sini karena Roni ingin sekali memberikan ancaman pada saat race kedua kali ini. Kita bisa melihat Rangga Natadireja. Ini adalah seperti line up seperti kemarin pada saat naik ke podium. Kita bisa melihat bersama-sama Rangga fight terus bersama dengan Manuel Rapp, dan kali ini Igede Pasek yang sempat kemarin menunjukkan taringnya harus terhenti dengan terlalu cepat. Dia sempat terjatuh pada saat di hari Sabtu kemarin. Dan kita bisa melihat bersama-sama di sini teman-teman semuanya bahwa dengan kecepatan dari motor 250 cc teman-teman komunitas sudah didapati dengan kecepatan maksimum 164.4 km per jam yang didapati oleh Kadek Agus Widiantoro. Dengan ini dirinya berkesempatan besar untuk bisa melakukan overtake dengan Yosep Kurniawan yang berada di urutan yang ke-7. Kadek harus berhati-hati karena posisi 8-nya belum terlalu aman pada saat di lap-lap awal kali ini. Dan inilah dia Manuel Rapp dengan overtaking diam-diamnya. Dia cukup baik mengganggu dari Rangga Natadireja. Natadireja yang sempat kewalahan pada saat di podium kemarin sedikit cicet bersama dirinya. Saya lelah om, karena Manuel Rapp begitu luar biasa memberikan pressure kepada saya. Dan inilah dia jalannya balapan, tidak boleh ada hentinya dan mereka harus terus fight sampai bendera hitam putih dikibarkan. Benar sekali, lap yang kedua ya. Sekarang lap 5 lap tersisa memasuki ke-4 lap tersisa setelah mereka menghabiskan 2 tikungan yang terakhir. Terlihat di sana Roni Subiakto mencoba untuk mengejar Erik Saputra. Di sini ada 2 pembalap yang mencoba untuk melakukan side by side. Nomor 58 ada Kadek Agus Widiantoro yang mencoba untuk fight di sini dari dalam. Dia mengambil, belum bisa diambil, dipertahankan oleh pembalap yang ada depannya dia. Baik sekali di sini Manuel Rapp mencoba untuk defense dari pembalap Rangga Natadireja. Nampaknya Rangga Natadireja mencoba untuk mengambil sisi dalam dari seorang Manuel Rapp. Di sini side by side di main straight. Apa yang akan terjadi? Kita harus melihat battle juga di sini belakangnya dia. Ada pembalap Kadek Agus Widiantoro mencoba untuk fight juga mempertahankan posisinya dan running side by side. Benar sekali, cepat sekali Kadek mencoba untuk mendapatkan posisi yang kelima dan he got it right away, mendapatkan di posisi kelima untuk seorang Kadek Agus Widiantoro. Di posisi kelima dia sudah masuk dan tepat di belakangnya dia nampaknya kalau tidak salah Yosep Kurniawan Subagio ataupun Iputu Dedi Maharjana. Dan crash nampaknya itu ada Roni Subiakto. Wow, Roni Subiakto with orange bike 125 nomornya. Nampaknya dia yang crash di sini. Iya, kalau tidak salah. Dan posisi pertama diambil alih oleh dirinya. Ya, benar sekali. Keberuntungan Dewi Fortuna mendapatkannya dari Erik Saputra di sini. Sayang seribu sayang untuk salah satu peserta kita yang terjatuh di sana. Masih menunggu replay ya. Yes. Kita masih menunggu replay di sini apa yang terjadi, apakah high side crash atau low side crash ataupun collision atau contact bersentuhan dia dengan Erik Saputra, kita masih belum tahu. We still need the replay to be displayed on the screen, ditampilkan di layar kalian. Dan lagi-lagi dan lagi Manuel Rapp nampaknya turn 10 is gonna be the favorite time of him. Dia mencoba untuk memasuki tikungan ke-10 mengambil braking teknik, tapi hati-hati, seorang Kadek Agus Widiantoro is back for the P3 contender. Sekarang P2 karena sudah satu pembalap crash. Sekarang mereka bertarung untuk posisi kedua dan ketiga. Kunci podium berada di tangan seorang pembalap yang menggunakan motor kuning di sana, nampaknya Rangga Natadireja. Wow, inilah dia fight dengan urutan kedua, 3 dan 4 begitu kuat antara Manuel Rapp dan juga Rangga Natadireja. Igede Pasek apakah bermain di sini? Kita akan melihat hasilnya. Kita menunggu di sini. Mereka sudah berada di tikungan 16 dan menuju ke tikungan 17. Mereka membuat 3 baris. Manuel Rapp lah yang lebih unggul untuk bisa mendapatkan posisi keduanya kali ini. Dan terlihat bahwa nampaknya Rangga Natadireja mulai kehilangan konsentrasinya untuk bisa fight di 3 lap yang tersisa kali ini dari total 6 lap. Setengah perjalanan sudah kita selesaikan dari total 6 laps ini teman-teman semuanya, dan sesaat lagi kita akan menuju ke podium seremoni. Namun sebelum itu kita menuju ke park firm. Dan inilah dia, kita bisa melihat Erik
Saputra dengan gapnya 50.8 detik. Dan inilah dia Manuel Rapp dengan waktu terbaiknya sejauh ini 2:02. Hampir saja melakukan overtake di sana. Dan terlihat Rangga masih dengan posisi ketiganya. Kadek Agus Widiantoro mulai mengganggu dan Rangga harus berhati-hati inside di sana. Berhasil dilakukan overtake dengan sangat baik lagi oleh Rangga Natadirija. Berhasil lagi diambil alih. Kadek harus berhati-hati dan juga harus tetap fokus untuk bisa memulai tugasnya kembali melakukan overtake untuk Rangga Natadirija. Luar biasa sekali sini Manuel Rapp masih memimpin. Di sisi lain kita harus membahas Erik Saputra yang pretty safe on the P1. Dia bisa saja mendapatkan posisi pertama yang kedua kali ini di komunitas 250cc Sport dan memasuki lap yang ketiga. Sekarang 3 lap tersisa setelah ini dan ada Manuel Rapp di sini mencoba untuk masuk. Kadek Agus Widiantoro dari sisi dalam dari Natadirija. Natadirija need to defend it but it's not getting it. It's not defending it right away. Tidak bisa mempertahankan posisi. Baik sekali seorang Kadek Agus Widiantoro di posisi yang ketiga sekarang. Kunci posisi ketiga, the last key to be on the podium, dipegang oleh seorang Kadek Agus Widiantoro. Apakah dia bisa mempertahankan posisi? Dan ini dia, oh, Natadirija is coming through the inside. Rangga Natadirija belum diberikan posisi untuk seorang Kadek Agus Widiantoro. Tapi dari sisi dalam is forcing weight. Dia memaksakan manuver tapi masih dipertahankan lagi dan lagi. 2 pertahanan ditunjukkan oleh seorang Kadek Agus Widiantoro. Memasuki tikungan ke-16. Apakah Natadirija akan mengambil sebuah resiko untuk melakukan overtaking manuver di sini? But we're not seeing any progress with the gap. Tidak ada progress lanjutan dengan gapnya. Natadirija untuk playing safe di tikungan ke-16. Lumayan tricky di sana. Memasuki lap yang selanjutnya. 2 lap akan tersisa setelah ini. Erik Saputra cross the line first dan Natadirija untuk fight back. Baik sekali advantage atau keuntungan dia di entry corner di tikungan ke-17. Main strike sekarang. Slipstream is going to be ready for Natadirija to overtake Kadek Agus Widiantoro. Kadek Agus Widiantoro harus berhati-hati. Ada satu pembalap yang diam-diam menyelinap dengan motor kuningnya di sana. Betul. Datang dari belakang. Ya, benar sekali Alex. Memberikan kejutan bersama dengan untuk urutan Rangga Natadirija dan juga Kadek Agus Widiantoro. Kita bisa melihat tamu tidak diundang dengan nomor start 57-nya mulai datang untuk bisa memperebutkan posisi 2 dan 3. Karena masih ada waktu 2 laps lagi ke depan untuk Sport 150cc Community. Inilah dia race kedua kita. Jumlah lap yang bisa dibilang sudah terpangkas 4 lap dari tadi. Kali ini Erik Saputra kita sedikit lupakan pada saat posisi pertamanya. Manuel Rapp mendapatkan keuntungan karena yang berada di belakangnya Kadek dan juga Rangga begitu sibuk untuk bisa melakukan overtake satu sama lainnya, sehingga dia Manuel Rapp mendapatkan fokusnya untuk bisa terus memperjauh dan juga memperlebar jarak bersama dengan pesaing terberat di belakangnya. Dan kita bisa melihat agak sedikit kesulitan sepertinya untuk Igde Pasek dan mulai kembali masuk kembali. Inilah dia fight di turn 10. Kadek dan juga Manuel Rapp mulai melihat ke belakang, posisi yang tidak disukai dengan nomor start 58. Kadek Agus masuk berada di urutan ketiganya dan Rangga Natadirija harus berhati-hati, posisinya mulai lepas kembali. Dan inilah dia Manuel Rapp, sedikit racing lainnya yang tidak terlalu baik dari Manuel Rapp, nampaknya agak berusaha untuk bisa dimaksimalkan oleh 2 pebalap yang berada di belakang, Natadirija dan juga Kadek Agus Widiantoro. Inilah dia 2 pebalap yang bersaing untuk bisa memperebutkan posisi 2, 3 dan 4. Manuel Rapp harus berhati-hati karena mulai datang dari belakang. Kadek di sini teman-teman semuanya. Kita akan tunggu akan memasuki last lap dari kelas ini teman-teman. Yes, inilah dia tikungan pas ataupun U-turn dari Pertamina Mandalika International Circuit memasuki last corner dan inilah dia nampaknya mendapatkan keunggulan dari Manuel Rapp di track lurus dan kita melihat kembali mulai bermain kembali Rangga Natadirija yang berada di urutan keempatnya. This is last lap for Sport 150cc Community. Amazing one from Manuel Rapp defending at a position in the last 4 laps already. Sudah 4 lap terakhir Manuel Rapp mempertahankan kunci di posisi kedua. Braking yang sangat-sangat hard tadi, tapi kadang mencoba untuk sedikit lap braking atau sedikit melakukan telat dalam pengereman sengaja untuk mendapatkan advantage atau keuntungan menyalip seorang Manuel Rapp di depan. Side by side akan terjadi mungkin menuju di sektor yang terakhir. Diam-diam Rangga Natadirija dari dalam. Oh, they almost made a contact. They almost collide. The collision of the 2 riders has been prevented by the 2 riders. Baik sekali tadi penyelamatan dari menghindari sebuah kontak kedua pembalap. Baik sekali Natadirija memain sedikit agresif di lap terakhir. Tentu saja ini adalah race yang terakhir. Ini adalah race yang kedua untuk kelas mereka. Dan Natadirija full send menuju ke sektor kedua terakhir.
Sektor yang ketiga sekarang Kadek Agus, apakah dia bisa fight back di sini? Manuel Rapp, take it easy, and the fastest lap di sini Erik Saputra, tepat di 2 lap yang terakhir dia. Number 77 is taking the fastest lap of the race. Lagi-lagi Nata Di Reja harus mempertahankan posisi. Ini to defend it from Kadek Agus Widiantoro. Bermain mereka di sana, tikun yang ke kiri, mencoba untuk mengambil sebuah keuntungan di sini. Left hander tikungannya dan mencoba untuk lagi-lagi ini double left hander atau double tikungan kiri sebelum memasuki siken. Ini on the siken, tikungan kiri dan kanan. Tepat di tikungan ke-16, apakah Kadek Agus Widiantoro bisa memperkecil ketertinggalan? Terlihat dari drone cam, you can see Erik Saputra number 77 appearing to the last 2 corners. It is on the last turn now. Tikungan ke-17, Erik Saputra number 77, race yang kedua, kemenangan yang kedua will be delivered in the checkered flag, and congratulations for Erik Saputra. Look at that celebration in the end. Dan di sisi lain Manuel Rapp got the second place, third place for the Emrangga Nata Di Reja. Luar biasa sekali, race yang luar biasa untuk kelas community ini. Baik sekali terlihat respect yang diberikan oleh Kadek Agus Widiantoro kepada seorang Emrangga Nata Di Reja. Race yang sangat baik sekali. Dan setelah putaran ini mereka akan langsung balik ke Parc Fermé, karena di sana sudah rekan saya Alexito Embul yang menunggu untuk mewawancara mereka terkait dengan race yang sudah selesai di komunitas 250cc Sport, race yang kedua. Big congratulations once again for Erik Saputra. Bersama di posisi kedua ada Manuel Rapp dan juga Emrangga Nata Di Reja. Luar biasa sekali di sini. Oh, apakah Manuel Rapp crash tadi? Kalau benar Manuel Rapp crash, maka nampaknya Kadek Agus Widiantoro yang akan mendapatkan podium bersama dengan Rangga Nata Di Reja. Terlihat tadi Manuel Rapp sampai kepada lap-lap yang terakhir, kalau nggak salah dia terlihat berada di posisi kedua. Sangat aman sekali posisinya, namun pas finish sudah tidak terlihat. Dan dari tampilan layar mungkin terlihat ini Manuel Rapp di posisi ke-8, dia turun posisi nampaknya di sini. Dan gapnya ada 1 lap. 1 lap artinya dia tertinggal 1 putaran, mungkin crash ya seorang Manuel Rapp. Di sini kita masih menunggu fix resultnya. 3 pembalap di sini. Ya kalau nggak tahu crash kayaknya dia di posisi bawah nih. Ya, kita masih menunggu hasil atau fix resultnya. Dan ini dia sudah terlihat. Oh, Erik Saputra the P1, Rangga Nata Di Reja, dan nampaknya Kadek Agus Widiantoro yang berada di posisi ketiga. Banyak selamat untuk Kadek Agus Widiantoro. Really late drama ya. Kadek Agus Widiantoro fight, nampaknya dia mungkin mengira dia akan fight untuk tempat terakhir di podium, tapi akhirnya malah berakhir di posisi ketiga. Luar biasa. Good luck for Kadek Agus Widiantoro. Dan nampaknya Manuel Rapp is experience something in there. Kita masih mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada Manuel Rapp. Apakah dia mendapatkan penalti atau dia mendapat crash di beberapa tikungan terakhir. Ya, sudah memasuki tikungan yang terakhir. They're going to the Parc Fermé. Langsung ke Parc Fermé, guys. Dan untuk para pemirsa yang ada di rumah, terima kasih untuk sudah meluangkan waktu kalian menonton, menyaksikan di kanal YouTube Mandalika, Pertamina Mandalika Racing Series. Dan juga yang menonton langsung di sirkuit Pertamina Mandalika. Kami menyapa selamat pagi menjelang siang ya. Semoga hari kalian dalam keadaan sehat dan selamat beraktivitas, selamat menyaksikan race yang kalian nonton, Pertamina Mandalika Racing Series. Yes, memasuki Parc Fermé di sini. Look at that, the celebration of the team yang mensupport mereka, para mechanics, para supporting team yang ada, bahkan keluarga. Ya, sambil menunggu Parc Fermé dari race komunitas, selanjutnya kita akan menginformasikan kepada para pemirsa yang ada
karena selanjutnya akan ada balapan yang sangat seru. Ini bukan Super Pole, ini ada race. Jadi lapnya lebih banyak, yaitu National Junior Sport 150cc U15, di mana dalam race ini para bibit muda, bibit unggul kita, pembalap-pembalap masa depan kita itu ada dalam program Pertamina bersama dengan Pride penyelenggara untuk menseleksi, mengambil talenta terbaik. Jadi terbaik dari yang terbaik, best from the best, untuk diambil ke VR46 Academy. Jadi luar biasa sekali keseriusan yang dicoba dibangun di sini, mendukung para talenta-talenta muda kita. Bagaimana Pertamina bersama dengan Pride mendukung, menseleksi, dan ingin membangun dunia balap motorsport terlebih roda 2 di Indonesia untuk bisa berada di tingkat dunia, dan bahkan bukan cuma berpartisipasi tapi mendominasi kepada event-event dunia. Luar biasa sekali. Dan sudah tersedia di sini. Ya, halo, ya. Oh ya, siap, oke. Tampaknya kita mendapatkan informasi di sini. Manuel Rapp cross on the last turn, guys. Jadi Manuel Rapp yang bertanya-tanya, dia crash di tikungan ke-16 on the U-turn. Sayang sekali, really unfortunate untuk Manuel Rapp, karena tikungan ke-16 tikungannya memang sangat challenging sekali, tikungan yang sangat menantang sekali, membuat Manuel Rapp yang sudah aman di posisi kedua harus terjatuh di sana. Sekali lagi, it's an unfortunate moment for Manuel Rapp. Dan sudah di Parc Fermé, langsung saja dalam beberapa momen ke depan saya akan menyerahkan kepada rekan saya Alexander Sitompul. Dipersilakan. Oke teman-teman semuanya, kita sudah berada di area platform bersama dengan juara-juara, dan kali ini bersama dengan Sport 250cc Community bersama dengan juara terbaik ketiga kita. Mana suaranya untuk Kadek Agus Widiantoro? Wow Kadek, boleh ceritakan sedikit bagaimana tadi perjalananmu bisa mencapai posisi yang ketiga? Sangat seru dan susah mencapainya. Untuk target motor ini kita perbaiki lagi, bisa podium 1. Amin, semoga putaran selanjutnya bisa podium 1. Kita berjumpa di podium ya. Let's go, naik ke atas. Dan selanjutnya di urutan kedua kita memiliki juaranya. Let's go ke sini. Inilah dia, mendapatkan keberuntungan kayak durian jatuh dari pohonnya. M. Rangga Natadireja. Saya kira kamu tadi di posisi ketiga, Rangga. Ternyata pesaing kamu yang berada di urutan kedua harus terjatuh di ujung sana. Bagaimana perjalanan fightmu tadi pada saat jalannya balapan? Cukup sulit dengan kondisi motor yang seperti ini, tapi saya tetap konsisten di tikungan, lebih berani mendekati pengereman, dan yang mungkin ada rezekinya. Selamat Rangga, dan kita akan berjumpa di atas. Terima kasih banyak. Dan inilah dia, harap bersabar teman-teman semuanya. Dan inilah dia untuk posisi pertama kita. Inilah dia teman-teman semuanya dari tim Carglass RRS Racing Team. Carglass RRS Racing Team yang dimana mendapatkan double winnernya, hadiah cantik untuk anak tercinta Mr. Eric Saputra. Boleh ceritakan sedikit Mr. Eric Saputra di putaran ini, ataupun lebih tepatnya di race kedua ini, apakah mendapatkan fight yang cukup sulit dari belakang ataupun masih dengan gaya bermain sama seperti kemarin? Ya karena kemarin saya meninggalkan lumayan jauh, jadi race director meminta saya untuk di limiter motornya. Itu juga sangat berpengaruh di stop speed saya. Jadi tadi ada beberapa, mungkin kalau di race 1 nggak sempat ada fight. Yang bagaimana di seri yang di race 2 ada fight sedikit. Beberapa kali dia berusaha untuk memaksa masuk saya, dan saya keluar dari racing line. Alhamdulillah tadi saya masih bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya berusaha untuk memegang motor sekuat mungkin walaupun dia menyenggol saya. Dan saya juga tidak tahu tadi pada saat di T3 dia harus terjatuh. Motor udah di limiter aja, gapnya seperti itu. Selamat sekali lagi, kita berjumpa di podium Mr. Eric Saputra. Let's go. Kita hadiah yang kedua buat Nara. Hadiah spesial, hadiah ulang tahun yang kedua untuk Nara, Baby Nara. Selamat, dan kita akan berjumpa di podium seremoni. Let's go.